Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Ibu Sarwati Rahayu selaku dosen mata kuliah komputer masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaidan Habibullah Husni dengan NIM saya 4182100125. Langsung ke soalnya saja. Nomor 1, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Yang pertama akan saya bahas itu sifat hak kekayaan intelektual. Sifat hak kekayaan intelektual mempunyai keterbatasan waktu. Jika masa perlindungan ciptaan sudah habis, maka akan menjadi milik umum. Tetapi ada juga yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi. Contohnya adalah hak merek. Selanjutnya, eksklusif dan mutlak. Hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapapun. Pemilik hak juga dapat menuntut jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun itu. Yang terakhir, pemilik atau pemegang HKI atau hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli. Pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Selanjutnya, jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan juga mencakup program-program komputer. Selanjutnya, paten. Hak paten terdiri dari dua, yaitu paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Sementara itu, paten sederhana adalah perlindungan terhadap setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Selanjutnya, merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Adanya hak merek berfungsi sebagai yang pertama, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang. Dan yang terakhir, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Selanjutnya, desain industri. Desain industri adalah kreasi yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Sebagai contoh adalah bentuk dan detail pada smartphone dan laptop. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Sirkuit terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan rancangan peletakan 3 dimensi yang terbuat dari berbagai elemen yang setidaknya ada satu elemen aktif sehingga dapat menjadi koneksi pada sirkuit terpadu tersebut. DTLST dapat didaftarkan jika orisinil merupakan hasil karya mandiri
pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah sebutkan dan jelaskan A. Hak kekayaan industri, B. Hak kekayaan teknologi informasi. Yang A. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan industri merupakan salah satu legalitas yang perlu diperhatikan, terutama dalam dunia usaha. Dengan mendaftarkan hak kekayaan industri yang dimiliki, maka bisnis yang dijalankan otomatis akan memperoleh perlindungan hukum. Kerugian yang mungkin timbul dari sengketa hak kekayaan industri juga dapat dihindarkan. Hak kekayaan industri terdiri dari hak pertama paten, 2 desain industri, 3 rahasia dagang, 4 DTLST, dan yang kelima varietas tanaman. Selanjutnya, untuk soal yang 2B, hak kekayaan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya atau kreativitasnya kepada umum, karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari haki tentang perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak atau haki PL termasuk kategori hak cipta atau copyright. Hak cipta perangkat lunak. Perangkat lunak dan komputer tidak dapat dipisahkan karena komputer akan bekerja apabila ada perangkat lunak yang ditulis oleh seorang pemrograman atau programmer. Menciptakan perangkat lunak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang analisis sistem atau sistem analis dan programmer. Oleh karena itulah, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil kerja seorang sistem analis dan programmer dapat dilindungi. Nomor selanjutnya adalah nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antar profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri atau organisasi seorang profesional dengan klien. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi, seorang profesional tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Adapun kode etik profesi di bidang IT diantaranya sebagai berikut. Etika profesi sistem analis. Kode etik seorang analisis sistem adalah tidak boleh membuat sistem yang dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Selanjutnya, etika profesi developer. Kode etik developer adalah berkontribusi untuk kehidupan masyarakat yang baik, menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, jujur dan dapat dipercaya, menghormati privasi orang lain. Dan yang terakhir, etika profesi web programmer. Kode etik web programmer adalah berkewajiban untuk memastikan bahwa proyek ini dikerjakan bisa selesai dan bisa digunakan oleh klien. Berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dibocorkan klien selama pengembangan proyek web, membantu dan melatih klien untuk dapat menggunakan web yang telah selesai dikerjakan, dan memastikan bahwa web yang telah
tayang akan tetap dapat digunakan seterusnya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Menurut William J. Martin 1995, masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Tujuan masyarakat informasi adalah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Selanjutnya adalah nomor 5, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini. Berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Pertama kita bahas perkembangannya dulu. Kejahatan komputer adalah salah satu tindakan ilegal yang menggunakan pengetahuan dari teknologi komputer untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Perkembangan kejahatan komputer saat ini semakin canggih, dan pengguna teknologi saat ini banyak yang disalahgunakan juga. Dan contoh kasus yang menggunakan UU ITE adalah kasus dari salah satu public figure yang bernama Jerings. Jerings melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 54A ayat 2 UU ITE Jungto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Kasus dari Jering dikarenakan dia mengupload gambar ke Instagram miliknya yang membuat ID dan RS tidak menerima apa yang diupload oleh Jering tersebut. Dan yang soal terakhir adalah jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Kami bertiga melakukan pengabdian masyarakat yang berjudul Seminar Penggunaan PowerPoint. Kami bertiga menjelaskan tentang apa itu PowerPoint, sejarah dari PowerPoint, fungsi dari PowerPoint itu apa, dan tidak lupa juga kami bertiga memberikan tips dan trik membuat presentasi yang baik dan benar itu seperti apa. Baik, itu saja untuk pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah dalam pengucapan kata atau kalimat. Terima kasih Ibu Sarwati. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.